Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hati-hati memilih pemimpin. Pernyataan Presiden ini disampaikan dalam pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam HMI dan Munas Kohati tahun 2023 di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat kemarin. Jangan sampai kemajuan yang telah ada, yang telah terbangun ini menjadi sia-sia karena perpecahan, karena kesalahan kita dalam memilih pemimpin, sehingga sering saya bicara bolak-balik, hati-hati memilih pemimpin. Tapi semuanya kita serahkan kepada rakyat karena yang punya kedaulatan adalah rakyat. Siapapun yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pilih, itu adalah memang kehendak. Pertama memang kehendak Allah, yang kedua memang kehendak rakyat. Pernyataan Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tak salah memilih pemimpin dilakukannya berulang-ulang kali di banyak kegiatan sebelum KPU menetapkan 3 pasang Capres dan Cawapres. Ketiganya adalah pasangan Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Lantas, apa pesan di balik pernyataan Presiden agar tidak salah memilih pemimpin di Pilpres 2024? Lalu, kenapa Jokowi berulang kali menyampaikan pesan untuk tidak salah memilih pemimpin? Apakah pidato Presiden Jokowi di pembukaan Kongres HMI mengarah ke salah satu paslon Capres-Cawapres? Tim TV One mengabarkan. Ya, dialog ini terbentuk pemirsa di malam hari ini ketika tim kami melihat bahwa pernyataan Presiden Jokowi yang menyinggung soal jangan salah memilih pemimpin bukan kali ini saja terjadi. Tepatnya beberapa waktu yang lalu ketika Presiden Jokowi menghadiri acara Rakernas HMI di Kalimantan Barat. Tapi sebelum-sebelumnya, sebut saja di Oktober, Agustus, bahkan waktu-waktu yang lalu pun juga pernyataan serupa dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Sehingga kami pun bertanya-tanya, bahkan juga masyarakat Indonesia, sekiranya apa maksud Presiden mengatakan pernyataan tersebut, siapa yang disasar? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya sudah bersama dengan tim pemenangan dari masing-masing paslon, tapi sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu pengamat politik kita di sini, Mas Nyarwi. Selamat malam, assalamualaikum. Bang Eriko di sini sebagai tim pemenangan Ganjar Mahfud, Mas Pipin Sopian di sini menghadiri untuk menjadi tim pemenangan Anies Baswedan Caimin. Dan saya masih, sudah tersambung ini dengan Bang Andre Rosiade dari tim pemenangan Prabowo Gibran. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Caca, assalamualaikum Caca. Selamat malam Bang Eriko, Pipi, dan Mas Nyarwi. Mohon maaf saya lagi di Sumatera Barat, berkeliling Sumatera Barat. Oke, sebelum saya ke tim pemenangan dari ketiga paslon ini, mungkin saya ke Mas Nyarwi. Wajarkah pernyataan Presiden Jokowi mengenai jangan salah memilih pemimpin, atau jangan-jangan ini untuk mengendorse salah satu capres dan juga cawapres, untuk mendiskreditkan salah satu capres dan cawapres? Kira-kira siapa di antara tiga ini, Mas Nyarwi? Pertama begini, Cak, kita lihat secara tekstual ya. Jadi kalau dalam komunikasi politik itu kan pertama yang kita analisis apa yang dikatakan. Nanti baru kita bicara apa yang tidak dikatakan, kan gitu. Yang dikatakan saja kan gitu. Kalau misalnya terkait dengan harus hati-hati gitu, itu wajar. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini periode kedua dan tidak bisa melanjutkan, kan gitu. Artinya dia berharap tentu pemimpin berikutnya ya itu mampu katakanlah mengakselerasi capaian-capaian dia. Kira-kira kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah kemudian hati-hati di sini kan hati-hati dalam artian hati-hati kualitas pemimpin nantinya yang akan dipilih itu sejauh mana punya kompetensi, punya kemampuan gitu ya. Dalam katakanlah kalau dari teks pidato lengkap itu kan konteksnya geopolitik ya, tantangan. Termasuk middle come in trap, country in trap itu ya. Jadi negara yang terjebak di pendapatan menengah tapi tidak pernah menanjak naik gitu. Nah, di situ kan Pak Jokowi berharap ya ada pemimpin yang mampu gitu ya mengatasi middle income trap itu sehingga akselerasinya bagus, kira-kira gitu, percepatannya bagus, capaiannya bagus. Nah, tapi pertanyaannya adalah tadi yang terakhir kamu tanyakan, siapa kira-kira yang kemungkinan peluang mampu gitu ya diandalkan untuk menjadi sosok figur yang bisa membawa Indonesia gitu keluar dari potensi atau jebakan middle income trap tadi. Nah,
Kalau kita lihat gitu ya Cak ya, dari beberapa yang ada, misalnya contoh saya baca ya, dari visi misi dokumen resmi ya di KPU gitu, dari mulai Anies Muhaimin gitu ya, kemudian Prabowo Gibran, kemudian Ganjar Mahfud, itu saya lihat yang secara eksplisit agak menyampaikan middle income trap di dokumennya saya lihat malah di Prabowo Gibran ya, Bang Andre. Yang lain Ganjar Mahfud tidak secara eksplisit, Anies Muhaimin juga begitu. Tetapi tiga-tiganya ini yang menarik, Cak. Ya, kalau misalnya tadi harapannya adalah hati-hati memilih pemimpin dan pemimpin yang bisa membawa keluar dari potensi jebakan middle income trap, tiga-tiganya saya lihat tidak secara eksplisit menawarkan roadmap. Bagaimana Indonesia ini kira-kira gitu ke depannya itu bisa keluar dari sana. Termasuk indikator sederhana kan GDP, Gross Domestic Product. Pak Prabowo di dokumen resminya saya lihat ada pendekatan per kapita seperti negara maju, tapi berapa dan seperti apa dan kapan akan dicapai. Demikian juga saya lihat di Ganjar Mahfud juga belum ada secara eksplisit. Jadi yang kita harapkan sebenarnya kan gini contohnya Cak ya. Di dokumen di visi misi termasuk nanti para capres-cawapres gitu ya, itu berani mengatakan ini loh Ganjarnomik akan membawa Indonesia keluar dari middle income bahwa membawa akselerasi Indonesia jadi negara maju dengan semua sumber daya alam, potensi sumber daya manusia. Demikian juga ya Anies Muhaimin ini loh Anies nomik kira-kira gitu, termasuk juga mungkin Prabowo nomik kayak apa kira-kira gitu, contohnya begitu. Nah ini yang kita tunggu-tunggu Cak, kira-kira gitu. Oke, mungkin saya ke Bang Eriko dulu, Bang Eriko. Nah dari visi dan misi tidak ada kemudian tidak terlihat secara gamblang bagaimana kemudian membawa Indonesia agar tidak seperti Amerika Latin kalau Presiden Jokowi singgung dalam acara Rakernas kemarin. Mungkin sibuk nyindir kali sampai lupa untuk PR bangsa ini seperti apa atau bagaimana? Memang saya lihat, tapi saya bersyukur nih. Iya. Biasanya Mas Nyarwi ini ngelihat Mbak Caca ini baju merah, biasanya dia langsung panas ini kan begitu. Tapi ini tadi enggak, menurut saya biasa saja dari Mas Nyarwi. Terima kasih Mas Nyarwi. Begini Mbak Caca, kalau kita lihat sebenarnya, kan ini sebenarnya keberlanjutan. Kita mau bicara jujur ini ya. Berulang kali disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk di dalam Rakernas PDI Perjuangan, bahwa pentingnya menyongsong 2045 tadi yang disampaikan Mas Nyarwi, Indonesia Emas. Dan dari tahun ke tahun 2045 itu yang paling penting itu 13 tahun. Itu penyampaian beliau sendiri, pemaparan dari Pak Jokowi, 13 tahun dari sekarang. Nah, itu era kapan? Nah, era pemimpin yang akan datang ini. Jadi sudah tepat beliau menyampaikan bahwa harus memilih pemimpin yang memang tepat dalam situasi yang sekarang ini. Nah, memilih pemimpin yang seperti apa yang tepat? Seperti sekarang ini, yang memang yang harus bisa meneruskan dan memperbaiki lebih baik lagi. Itu yang paling utama. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ini juga tidak hanya seperti itu saja Mas Nyarwi. Sekarang begini, ada satu program. Anggarannya dari mana? Itu juga harus dijelaskan. Nah, nanti kita lihat. Nanti akan disampaikan oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud bahwa kalau kita mau melakukan hal seperti ini, katakan contoh poros maritim dan lain-lain ini yang sekarang sedang digagas oleh visi misinya ini. Nah, anggarannya itu dari mana? Kita tidak bisa mengatakan, oh kita mau buat program ini terus tanpa menyebutkan anggarannya dari mana. Itu tidak bisa seperti itu. Sekarang semua sudah cerdas. Apalagi kalangan milenial. Loh, kalau ini mau dikeluarkan, katakan sejumlah sekian, hampir 500 triliun. Terus dari mana pemasukan 500 triliun itu? Apakah yang sekarang ini harus dikurangi? Kan seharusnya kalau kita melakukan suatu penambahan, tentu harus ada pos dari mana penambahan ini. Nah, ini yang sebenarnya disampaikan oleh Mas Ganjar nanti kan ada waktunya nanti Mas Nyarwi, Mbak Caca nanti waktu debat kan. Nah, nanti kan akan disajikan di sana. Nanti akan dilihat siapa sebenarnya yang paling siap untuk memimpin Indonesia 10 tahun ke depan. Nah, kita jangan bicara 5 tahun. Bukan begitu, Kang Pipin. Ya, harus 10 tahun ke depan. Ya, nanti Mas Pipin bahkan juga Bang Andre akan menjawab karena memang pernyataan Presiden memang ngeri-ngeri sedap dikatakan kalau salah memilih pemimpin nanti kemajuan Indonesia akan sia-sia ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.